kita bisa katakan bahwa keberadaan novel dari Ibnu Tufail yang berjudul Hayy bin Yaqzan ini merupakan sebuah novel yang konteksnya atau coraknya adalah filosofis spiritual untuk menjelajahi kemampuan manusia dalam mencapai pengetahuan dan kebijaksanaan tanpa bergantung pada otoritas agama atau tradisi. Dengan kata lain, Ibnu Tufail hendak menunjukkan melalui novel ini bahwa akal manusia dapat menemukan pengetahuan yang hakiki sama seperti mereka yang berbasiskan dasarnya kepada agama juga bisa sampai kepada Tuhan. Persamaan ini yang menjadi titik menarik daripada novel Hayy bin Yaqzan dari Ibnu Tufail ini. Ada juga yang mengatakan bahwa novel Hayy bin Yaqzan itu sebelumnya kan pernah dibuat juga, yaitu oleh Ibnu Sina. Nah, Ibnu Tufail pun mengakui hal itu, bahwa penyebutan atau penggunaan judul Hayy bin Yaqzan ini diambil dari Ibnu Sina. Ia tidak mengubahnya sama sekali, kecuali pada konteks cerita, pada konteks pesan yang ingin disampaikan itu yang berbeda dengan apa yang terjadi atau apa yang dituliskan oleh Ibnu Sina. Di mana perbedaannya? Ibnu Sina ketika menuliskan tentang karyanya berjudul Hayy bin Yaqzan juga, dia menggambarkan Hayy bin Yaqzan sebagai sosok syekh tua, ya, seorang tua yang di tangannya tergenggam kunci-kunci pengetahuan yang diterima dari ayahnya. Kemudian orang tua tersebut adalah seorang pengembara yang bisa menjelajahi seluruh penjuru bumi, dan disebutkan bahwa Ibnu Sina bersama teman-temannya dalam satu perjalanan bertemu dengan syekh tua itu, dan terjadilah perbincangan antara mereka. Nah, syekh tua itulah bernama Hayy bin Yaqzan. Dalam karya Ibnu Sina tersebut merupakan sebuah tokoh simbolis daripada akal faal atau akal aktif. Jadi di novel tersebut Ibnu Sina hendak menunjukkan bahwa berhubungan dengan akal faal itu bisa mendapatkan pengetahuan, karena akal faal itu juga yang berkomunikasi dengan para nabi dan juga para filsuf. Nah, saking dahsyatnya novel Hayy bin Yaqzan ini, novel ini memberikan pengaruh yang amat besar sekali di kemudian hari, terutama pada sastra dan filsafat di Eropa dan di dunia Islam. Karena kita tahu saat itu yang mengembangkan rasionalitas dalam filsafat itu ada di Eropa, di Barat, baik itu di tangan Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, maupun kemudian oleh Ibnu Rus, ya. Itu sehingga memberikan dampak yang luar biasa kepada dunia Islam. Yang kedua, bahwa novel Hayy bin Yaqzan ini juga mengilhami banyak tokoh-tokoh atau filsuf-filsuf setelahnya. Sebut saja John Locke, di mana John Locke itu memiliki teori tentang tabula rasa. Tabula rasa biasa digunakan di dalam teori-teori filsafat pendidikan itu, yang menganggap bahwa manusia itu ketika lahir sebagai sebuah kertas kosong, sehingga lingkunganlah yang bisa mempengaruhi. Tapi nanti kita saksikan bahwa Ibnu Tufail memiliki cara pandang yang menginspirasi John Locke, walaupun di dalam Islam kemudian bahwa digambarkan oleh Ibnu Tufail manusia itu memiliki bakatnya masing-masing. Selain John Locke yang terinspirasi oleh novel ini pun adalah karya Daniel Defoe, yaitu Robinson Crusoe, ya, yang juga dipandang bahwa mengembangkan ceritanya yang dasar cerita itu berasal daripada karyanya Hayy bin Yaqzan. Ya, terlihat dari bagaimana tokoh utama di dalam kisah tersebut hidup sebatang kara di sebuah pulau terpencil dan bertahan hidup dengan kemampuannya sendiri. Di kemudian hari mungkin kita mendengar tentang film Tarzan, dan walaupun saya tidak tahu betul apakah ia benar-benar terinspirasi dari Ibnu Tufail atau tidak. Dan yang ketiga, bahwa karya Ibnu Tufail yang ini itu kisah Hayy bin Yaqzan ini juga mempengaruhi pikiran ilmiah dan filsafat Barat modern, karena kita tahu nanti
bahwa Ibnu Tufail menggambarkan melalui cerita Hai bin Yaqzan metode-metode khas epistemologi indrawi, yaitu observasi, eksperimentasi, dan lain sebagainya, yang itu kemudian menjadi salah satu metode di dalam filsafat modern atau dalam kaidah-kaidah ilmiah di kemudian harinya. Karena itu novel ini amat sangat penting sekali untuk kita bisa baca sebagai sebuah wawasan, sebagai sebuah pengetahuan, dan saya merekomendasikan kepada para pembaca, pada para penonton di pagi hari ini untuk bisa memiliki novel ini, dibaca halaman per halaman, diresapi, direnungkan, bahwa ada banyak makna, ada banyak pesan yang bisa kita dapat dari novel tersebut, sehingga Anda bisa mendapatkan satu hikmah yang tersaji di dalam karya Ibnu Tufail yang masih ada hingga saat ini. Anda bisa dapatkan di berbagai macam toko-toko online pastinya, dengan harga yang cukup relatif, yang sangat murah kiranya. Dulu saya ketika pertama kali membacanya dalam versi bukan karya Nafila itu mendapatkannya sekitar harganya 25.000 saat itu. Amat sangat murah jika dibandingkan dengan kita menghabiskan rokok satu bungkus setiap hari ya, yang relatif harganya sudah di atas 30.000 rupiah. Nah, baik, dari tadi saya bercerita terus tentang Ibnu Tufail. Bagaimana sebenarnya isi daripada novel Hai bin Yaqzan? Jangan-jangan istrinya tidak semenarik apa yang saya ceritakan tadi, gitu ya. Karena itu saya akan memberikan sedikit gambaran umum saja mengenai novel Hai bin Yaqzan